Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran kali ini adalah bab 6 tentang haji dan umrah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah agar Allah meridhoi belajar kita, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran haji dan umrah itu yang pertama, memahami makna haji dan umrah dengan benar. Yang kedua, menyimpulkan makna haji dan umrah dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan ketentuan haji dan umrah dengan benar. Mempraktekkan tata cara haji dan umrah dengan benar. Itu adalah di antara tujuan kita mempelajari bab haji dan umrah. Sekarang kita persepsi dulu ya. Saya tunjukkan sebuah gambar. Ya, coba diperhatikan gambar ini. Kemudian di sampingnya ada pertanyaan. Setelah dilihat, diperhatikan dengan baik. Coba dijawab pertanyaan. Jadi apa yang kalian ketahui tentang ibadah yang dilakukan pada gambar tersebut? Yang kedua, bagaimana ketentuan ibadah tersebut? Yang ketiga, bagaimana prosedur pelaksanaan ibadah haji? Jadi nanti teman-teman semua setelah mempelajari ini bisa dijawab ketika pertanyaan. Sekarang kita masuk ke materi ya. Pengertian haji. Secara bahasa, haji adalah tujuan dan maksud. Sedangkan secara istilah adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syarat. Dan perintah haji ini tertuang dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang dari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Quran surat Al-Imran ayat 9. Hukum mengerjakan haji. Hukum mengerjakan haji dan umrah itu adalah fardu ain. Bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ibadah haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Kemampuan itu apa? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Rukun haji, yaitu yang pertama adalah niat ihram, yaitu niat ketika mau melaksanakan haji dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua adalah wukuf atau berdiam diri di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadhah. Yang keempat adalah sa'i. Yang kelima adalah tahallul. Yang keenam adalah tasbih.
Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam, yang kedua balik atau sudah dewasa, yang ketiga adalah merdeka tidak sebagai budak, yang keempat adalah akal sehat, yang kelima adalah mampu atau sanggup menunaikan ibadah haji. Nah, sekarang ke wajib haji ya. Wajib haji itu apa? Jadi, wajib haji adalah perbuatan yang sebaiknya dikerjakan dalam ibadah haji jika ditinggalkan tidak berpengaruh pada sah atau tidak sahnya haji. Namun, jika hal-hal yang termasuk wajib ini kok ditinggalkan oleh jamaah haji, maka orang yang meninggalkan itu wajib mengganti jam atau denda. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Yang kedua adalah masjid atau bermalam di Musdalifah. Dan yang ketiga adalah melempar jumroh akobah pada hari raya haji. Kemudian yang keempat adalah bermalam di Mina. Yang kelima adalah melempar 3 jumroh pada hari tasyrik ya. Itu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang enam adalah tawaf wada. Yang ketujuh adalah meninggalkan yang diharamkan karena ihram. Kalau salah satu ini tidak dilakukan, maka jamaah haji wajib menggantinya dengan jam atau denda. Pengertian umroh, jadi secara bahasa umroh adalah ziarah, secara istilah adalah mengunjungi Baitullah pada waktu mengerjakan ibadah tertentu untuk memenuhi syarat-syaratnya. Jadi umroh ini adalah beda dengan haji. Kalau haji itu waktunya ditentukan, ya. Tapi kalau umroh ini waktunya adalah bebas, ya. Jadi tidak terpaut oleh waktu, mau kapanpun, hari apapun, bulan apapun bisa dilaksanakan. Nah, sekarang adalah rukun umroh. Rukun umroh ini berbeda dengan haji. Rukun umroh ini lebih simpel, yaitu yang pertama ihram, yang kedua adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sekali. Yang ketiga adalah sa'i, yaitu lari-lari kecil dari Safa ke Marwah sekali. Yang keempat adalah tahallul. Jadi tidak ada wuku, tidak ada jalan umroh. Nah, ini adalah tahapannya dalam melaksanakan ibadah haji. Tahapan yang pertama adalah memakai pakaian ihram, yang kedua adalah Arafah, yang ketiga adalah di Musdalifah, kemudian ke Mina, setelah dari Mina kemudian tawaf, sa'i, yang terakhir adalah tahallul. Tahapan pelaksanaan umroh. Jadi tahapan pelaksanaan umroh ini berbeda juga dengan pelaksanaan ibadah. Yang pertama adalah ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat adalah tahallul. Nah, ibadah haji sendiri ini adalah dituntut untuk sehat, ya, dari segi fisik maupun mentalnya. Maka penting bagi jamaah untuk menjaga kesehatan. Karena apa? Kalau sakit, kalau meninggalkan rukun-rukunnya, pasti nanti akan terpengaruh tidak sah ibadahnya. Maka yang namanya jamaah haji dan umroh ini membutuhkan fisik yang kuat. Kemudian jemaah perlu melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan mendapatkan vaksin yang diperlukan. Kesehatan mental mencakup pemahaman tentang cara rukun haji dan umroh serta menjaga niat yang ikhlas untuk beribadah
Hikmah melaksanakan haji dan umroh yaitu adalah yang pertama sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah pengumpulan dosa karena di Masjidil Haram, Mekahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah itu adalah tempat-tempat yang suci yang kita berdoa memohon ampun kepada Allah pasti akan dikabulkan sama Allah. Yang ketiga, sebagai pembersihan jiwa dari kotoran-kotoran maksiat yang sebelumnya pernah dilakukan akan hilang bersih. Yang keempat adalah kesadaran akan akhirat. Jadi hidup di dunia ini kita ini hanya sementara saja, dan yang paling utama kita harus mempersiapkan diri, siapapun nanti pasti akan menjadinya dan sampai ke akhirat. Ya, tambahan lagi ya, haji dan umroh ini mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sejati adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Terima kasih ya, itu adalah materi singkat tentang haji dan umroh. Semoga kita bisa memetik pelajarannya